Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kembali kita menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-169, tanggal 18 Juni 2026. Sebelum kita baca firman, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-169, tanggal 18 Juni 2026, diambil dari kitab Obadya pasal 1 ayat 17. Dengan perikop adalah kemenangan Israel. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Juni tahun 2026 yang sudah ditetapkan sebagai pondasi berpijak kita selama bulan Juni tahun 2026. Dengan topik adalah hidup kita dipelihara dan dibenarkan oleh Tuhan karena iman percaya kepada Allah Tritunggal. Jadi kita dibenarkan dan dipelihara oleh Tuhan karena iman percaya kepada Allah Tritunggal. Bagaimana caranya kita percaya dengan Allah Tritunggal? Dan apa awalnya, apa asal-usulnya? Kita lihat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, di mana Yesus menyampaikan pesan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Pesannya adalah sebagai berikut. Pergilah ke seluruh bangsa dan jadikanlah mereka pengikutku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Artinya Allah Tritunggal harus bersemayam pada diri manusia. Dibaptis dengan nama Bapa, dibaptis dengan nama Anak Yesus Kristus, dan dibaptis nama Roh Kudus. Sehingga Allah Tritunggal itu sudah berada pada diri manusia, khususnya orang Kristen pada saat dia dibaptis. Itulah dasarnya bahwa hidup kita dipelihara dan dibenarkan oleh Tuhan karena percaya Allah Tritunggal. Kemudian lanjutan daripada dimateraikannya Allah Tritunggal dalam diri kita pada saat pendewasaan iman. Pada saat kita belajar firman Tuhan dan hendak dewasa iman. Karena pada waktu bayi kita dibaptis masih belum mengerti apa itu Alkitab. Tapi setelah kita menjelang dewasa, pada saat kita mungkin kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA, mulai tahap dewasa,
diberikan pelajaran sidi pendewasaan iman. Apa yang dikatakan, yang diperkuat di sana? Pengakuan iman. Maka tindakon haporseaon. Aku percaya kepada Allah Bapa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Dimateraikan kembali pada diri manusia dan bersemayam kembali. Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Menjadi satu bagian di dalam tubuh. Itulah dikatakan bahwa dimateraikan dengan Allah Tritunggal. Kalau kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 22 dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Jadi tanpa hukum Taurat pun kebenaran Allah bisa dinyatakan. Ya. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi orang yang percaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita dibenarkan Allah karena iman percaya Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat itu disempurnakan oleh Yesus Kristus. Kita setelah Yesus datang ke dunia, kita tidak bisa hidup dengan hukum Taurat. Karena yang membuat hukum Taurat itu sudah datang ke dunia, yaitu Yesus. Sebagai manifestasi daripada Allah dari surga. Yang membuat hukum Taurat adalah Allah sendiri. Pada saat Musa menerima di gunung Sinai. Sekarang yang membuat hukum Taurat itu datang ke dunia, yaitu dengan manifestasi Yesus sebagai anak. Maka dikatakan tidak lagi bisa dibenarkan karena hukum Taurat, tetapi harus percaya kepada Yesus Kristus. Itulah kedatangan Yesus Kristus ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Dan kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31, pada saat Yesus ditanya oleh mahkamah agama dan guru-guru agama, Saduki dan Farisi, bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum mana yang harus kita patuhi?" Ini adalah pertanyaan jebakan. Sudah jelas ada 10 dari hukum Taurat. Tapi orang Yahudi, guru-guru agama menyatakan, hukum mana yang harus kita patuhi? Maksudnya dipilih salah satu di antara 10 hukum Taurat. Tapi Yesus menjawab dengan sangat hati-hati dan sangat brilian. Apabila Yesus menjawab hukum yang pertama, bahwa akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain. Bagaimana dengan hukum yang kedua, ketiga, keempat, kelima? Apakah tidak perlu? Maka ini pertanyaan jebakan daripada guru-guru agama. Tapi Yesus menjawab dengan tegas. Dikatakan begini, hukum yang pertama adalah cintailah Tuhan dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dari segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Hukum yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah arti salib Yesus. Jadi jangan seperti orang ada jin kafir di situ, jangan. Bukan jin kafir di salib itu. Di salib itu adalah horizontal dan vertikal. Vertikal, hubungan kepada Tuhan, cintailah Tuhan Allahmu
dari segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu, dan kekuatanmu. Horizontal, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah arti daripada salib Yesus, ya. Di sanalah diciptakan itu, bahwa hubungan vertikal kepada Tuhan, hubungan horizontal kepada. Itulah merupakan kumpulan atau ringkasan daripada hukum yang ke-10 itu. Akhirnya guru-guru agama Yahudi dan orang Farisi dapat menerima dengan baik, dan mereka sangat senang apa yang dijelaskan oleh Yesus, maka mereka percaya kepada Yesus. Nah, itulah pedoman kita selama bulan Juni tahun 2026. Harus ditegak fondasional prinsip dalam diri kita bahwa percaya kepada Allah Tritunggal. Dengan masuknya Allah Tritunggal dalam diri kita, maka kita menjadi rumah Tuhan untuk menjaga supaya rumah Tuhan ini tetap setia sampai akhir zaman, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa perikop hari ini? Tadi sudah kita lihat dikatakan bahwa perikop hari ini adalah ada kemenangan bagi bangsa Israel. Nah, kita lihat sekarang siapa penulis daripada Obadja ini, ya. Siapa penulis Obadja? Dan siapa Nabi Obadja? Mari kita lihat. Obadja adalah nabi yang menulis kitab Obadja, dan kitab paling pendek dalam perjanjian lama. Hanya 1 pasal, 21 ayat. Nama Obadja berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Obadiah, yang berarti hamba Tuhan atau penyembah Tuhan. Itulah arti daripada Obadja, hamba Tuhan atau penyembah Tuhan. Kemudian latar belakang sang penulis, ya. Obadja adalah penulis dari nubuat yang menentang Edom atas kekejaman mereka terhadap Yuda. Kenapa Obadja menentang Edom? Karena dia adalah menentang Yuda. Padahal Edom ini adalah keturunan Esau, masih saudara kandung dengan Yakub. Inilah yang dipersoalkan oleh Obadja. Mengapa masih saudara kok bermusuhan? Tapi kita tahu latar belakang Esau dan Yakub, ya, malah salah kesulungan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa dan tokoh bernama Esau dalam perjanjian lama adalah beberapa tokoh, ya, dan juga ada juga disebut tokoh di dalam kerajaan Ahab, ya, yang menyembunyikan 100 nabi, nama Obadja juga, tapi masih diragukan apakah Obadja itu sama dengan Obadja ini masih hanya dalam pertentangan, masih dalam pemikiran, ya. Tapi yang jelas di sini bahwa zaman pelayanan para ahli memperkirakan ia hidup sekitar masa pembuangan di Babilonia. Jadi sekitar tahun 6 sebelum Masehi. Nah, pada masa serangan bangsa Edom atas Yehuda yang menekankan kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa. Jadi, pada saat Babilonia menyerang Yehuda, Edom ikut membantu dan menyerang bangsa Yehuda. Itulah yang sangat disayangkan oleh Obadja. Maka di sini Obadja mengatakan ada pesan utama dari kitab Obadja bahwa hukuman bagi Edom, keturunan Esau saudara Yakub, dihukum karena kesombongan mereka dan karena bersukacita serta membantu musuh saat Yerusalem dihancurkan. Mereka berpesta pora saat Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar. Inilah yang disampaikan oleh Obadja. Nah, kemudian dikatakan keadilan dan kedaulatan Allah
Nubuat ini menegaskan bahwa Allah berdaulat membalas setiap perbuatan kejam dari bangsa-bangsa terhadap umatnya. Allah berdaulat. Nah, kemudian pengharapan. Ya. Obadja bernubuat, dikatakan bahwa akan tiba saatnya kerajaan dunia menjadi milik Allah dan umatnya akan dipulihkan. Nah, inilah ayat hari ini. Akan dipulihkan. Walaupun seperti itu, kejahatan daripada Babilonia, termasuk juga Edom membantu, Obadja mengatakan kerajaan Allah akan dipulihkan dan akan terjadi mujizat-mujizat yang lebih baik bagi bangsa Israel. Nah, sekarang kita melihat apa latar belakang daripada kitab Obadja ini. Nah, kenapa? Ya, ada kata-kata daripada dari Nabi Obadja mengatakan tadi bahwa tetap di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Gunung Sion adalah tempat-tempat orang yang kudus, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Jadi akan dikembalikan. Nah, apa latar belakang bahwa dikatakan di Gunung Sion, tempat kudus, akan kembali dimiliki oleh bangsa Yehuda? Mari kita lihat latar belakang daripada pernyataan tersebut. Ya. Berakar pada pengkhianatan kerajaan Edom. Jadi awalnya adanya pengkhianatan kerajaan Edom, ya, terhadap kerajaan Yehuda saat Yerusalem diserang Babel. Jadi pada saat kerajaan Babel menyerang Yehuda, terjadi pengkhianatan daripada bangsa Edom, yaitu keturunan daripada Esau, masih saudara kandung daripada Yakub. Nah, bangsa Edom adalah keturunan Esau, saudara Yakub. Saat Babel menghancurkan Yehuda, Edom tidak hanya membiarkan saudaranya hancur. Jadi tidak hanya membiarkan saudaranya hancur, tetapi juga bersuka cita, menjarah harta, dan menyerahkan orang-orang Yehuda yang melarikan diri kepada musuh. Jadi membantu, ya, yang melarikan diri ditangkap dan diserahkan kepada Babilonia, dan juga penjarahan harta mereka. Inilah, maka datanglah Obadja, akan ada di Gunung Sion tempat kudus menjadi milik daripada kaum Yehuda. Inilah latar belakangnya. Dalam konteks sejarah tersebut, ada menyampaikan nubuatan penghiburan. Ada dua nubuatan yang disampaikan dalam hal tersebut, yaitu pembebasan. Jadi Tuhan berjanji akan melepaskan umatnya, memulihkan keadaan mereka dari Gunung Sion, Yerusalem, setelah masa penderitaan. Jadi akan ada pembebasan bagi Yerusalem. Nah, kemudian keadilan Allah. Ya. Walaupun umat Yehuda dihukum karena dosa mereka, Tuhan akan menghukum bangsa Edom dan bangsa-bangsa lain yang telah menindas umatnya. Jadi Tuhan akan memperhitungkan bangsa yang menindas, yaitu Babilonia, dan juga termasuk membantu bangsa Edom, itu akan dibalas oleh Tuhan. Jadi ada dua yang dibuatan daripada Obadja tentang bangsa Yehuda atau bangsa Israel, dikatakan pembebasan dan keadilan Allah akan datang. Nah, kemudian kitab ini ditulis untuk menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umatnya, dan kedaulatannya tetap berlaku atas bangsa-bangsa. Nah, jadi bagaimana dengan
implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Tuhan tidak pernah lepas dari kontrolnya kepada semua kejadian yang ada di dunia ini. Ya, tidak pernah. Dan otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan akan diterapkan. Kita tahu standar moral daripada Allah adalah kasih, kejujuran, dan integritas. Kemudian karakter daripada Allah adalah kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi di sini dengan adanya pembebasan bangsa Israel dan juga demi keadilan dan otoritas Tuhan akan diterapkan. Kita pun dalam situasi saat ini mungkin banyak tekanan-tekanan yang kita hadapi, termasuk dalam persoalan apologet umat Kristen dan umat Islam dan lain di room TikTok ya. Sudah sangat jauh melenceng, bahkan menghina dan mengejek Tuhan kita. Dan orang Kristen itu selalu dibully di dalam koma-koma mereka. Inilah muncul ajaran sesat. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah luput dari penglihatan semua itu. Tuhan akan menegakkan keadilan demi kebenaran yang hakiki. Itu kita akan melihat hasilnya. Apapun dikatakan oleh ajaran-ajaran sesat yang memplesetkan ketuhanan daripada Tuhan Yesus sendiri, lambat atau cepat, itu pasti akan ada jawaban. Sekarang kita hanya berdoa dan memohon kepada mereka supaya bertobat. Itulah tugas kita. Jangan kita layani. Sebab kalau kita layani itu semakin tinggi tensinya. Mari kita doakan mereka. Kalau mereka menyampaikan kata-kata yang kasar, kita mengucapkan kata-kata yang halus dan memberkati. Itulah tujuan kita untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat pada saat ini yang sudah merajalela di TikTok, di YouTube, dan semuanya. Tugas kita adalah komunikasi dengan Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan. Itu kuncinya. Sebab dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, semuanya akan indah pada waktunya. Nah, sekarang bagaimana penerapan daripada kitab Obadja yang disampaikan kepada bangsa Israel? Di sini penerapannya atau implementasi daripada ayat ini adalah kita lihat bahwa meskipun masa-masa sulit dan penghakiman dapat datang, Dia selalu menyediakan tempat perlindungan dan keselamatan bagi mereka yang percaya. Ini yang pertama. Walaupun dalam masa-masa sulit yang dihadapi, Dia selalu menyediakan tempat perlindungan dan keselamatan. Jadi kita jangan pernah ragu. Walaupun kita menghadapi kesulitan, pasti ada jalan keluar diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian yang kedua dikatakan, Gunung Sion di sini melambangkan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan serta harapan dan pemulihan bagi mereka yang setia. Jadi Gunung Sion yang diartikan tadi ada di sana yang kudus, itu adalah gambaran, cerminan bahwa Tuhan hadir dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Maka kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut, selalu berlindung kepada Tuhan. Nah, kemudian poin yang ketiga dikatakan, meskipun ada kesulitan yang dihadapi umat, janji keselamatan dan
keberadaan Tuhan tetap nyata bagi mereka yang tetap berdiri teguh dalam iman. Jadi bagi orang yang tetap berdiri teguh, tidak pernah goyah. Dan kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam Kolose 3:23, kalau kita bekerja, sungguh-sungguh bekerja dengan tulus, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi tantangan yang kita hadapi pada saat ini, apapun masalah yang kita hadapi, bagaimanapun dalamnya persoalan, termasuk dalam negara, harga naik segala macam, jangan pernah khawatir. Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, jangan pernah khawatir tentang apapun. Ajukan permohonan kepada Tuhan apa yang kau butuhkan. Kalau kita sudah berhubungan dengan Tuhan, apa yang kita butuhkan, maka dikatakan damai sejahtera akan melampaui segala akal dan pikiran kita. Yang tidak bisa kita bayangkan akan kita terima dari Tuhan. Damai sejahtera. Kalau kita sudah berhubungan dengan Tuhan. Jadi pesan daripada firman Tuhan hari ini, tetap setia kepada Tuhan sampai akhir zaman. Seperti dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan, hendaklah menuruti firman Tuhan dan setia sampai akhir zaman tidak bercacat, maka mahkota kehidupan akan diberikan kepada kita, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Itulah harapan kita. Kalau kita tetap setia dan tidak bercacat sampai akhir zaman. Sehingga kematian Yesus Kristus di kayu salib tidak sia-sia sebagai role model kita. Dia mati tanpa dosa dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu role model kita. Kita pun kalau mati tanpa dosa akan bangkit di hari yang ketiga, di hari penghakiman itu. Maka saya selalu menyampaikan kepada semua teman-teman, apa sih tujuan akhir hidup kita? Tujuan akhir hidup kita adalah life after life, the new Jerusalem. Kalaupun ada teman-teman muslim memperdebatkan Tuhan, meragukan ketuhanan Yesus, biarlah Yesus yang menjawab kepada mereka, jangan kita. Karena kalau kita mengusik kedaulatan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bekerja untuk mereka. Kita doakan supaya mereka diberkati oleh Tuhan dan bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas janji-Mu yang tidak pernah gagal dalam setiap cobaan dan tantangan. Ajar kami untuk tetap setia dan percaya akan perlindungan serta pemulihan yang Engkau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga firman Tuhan bisa bermanfaat untuk kita renungkan sebagai awal daripada pekerjaan kita hari ini. Amin. Tuhan memberkati.